Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kondisi Anda dan keluarga? Semoga sehat selalu. Bagi Anda yang sedang dalam kondisi kurang sehat, tetaplah bersukacita karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berikut mari kita simak beberapa informasi yang perlu diketahui. Minggu ini tim GBT KO COVID telah membagikan 500 paket sembako bagi keluarga terdampak COVID-19. Bagi jemaat yang rindu berdonasi untuk mendukung upaya penyelesaian dampak COVID-19 di Kota Semarang, dapat melakukan transfer ke rekening gereja dengan menambahkan 3 kode digit akhir 999 atau tuliskan berita GBT KO donasi COVID. Bagi yang ingin memberi donasi dalam bentuk barang, sembako, dan APD hazmat untuk tenaga medis, bisa menghubungi GBT KO COVID-19 admin di nomor WA Bapak Agus Kurniawan. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GBTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Kids, ikuti ibadah online ya setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @nambahkc atau di Facebook Nambah Kids New. Oke, untuk info lebih lanjut hubungi nomor WA 0821 3807 5254. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA Gereja dengan nomor 0097072071 atas nama Megawati dan Li Irwan D, atau dapat melalui aplikasi yang tergabung dalam QRIS, atau juga dapat dimasukkan pada kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanamas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala wilayah Tanamas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 9 sampai 10 di lobi pintu utama gereja. Atau Bapak Ibu dapat menghubungi Gembala wilayah atau wakil Gembala wilayah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Kami mengajak kita semua untuk terus berdoa bagi sesama anak Tuhan, bangsa dan negara Indonesia, juga bagi penduduk bumi ini agar terjadi hujan pertobatan dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah online. Mari kita siapkan diri kita untuk mempersembahkan korban pujian dan mendengarkan sabdanya. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Mari pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini melalui online, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah kita semua. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, jiwa kita. Kita mau mengangkat suara kita, menaikkan pujian yang tinggi bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari bersama kita mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dalam kota, dalam bangsa kami mau tetap percaya kepadamu dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Bahkan setiap hari anugerah-Mu, berkat-Mu selalu baru atas setiap kami. Oleh sebab itu jiwa kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersama-sama umat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami bersepakat mengangkat tinggi nama-Mu, menaikkan pujian dan sembah kami yang terbaik bagi Engkau. Sebab kami tahu kepada siapa kami percaya, kepada Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Engkau yang berkuasa, Engkau yang pegang kendali atas semuanya. Engkau yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami umat tebusan-Mu bersama kami mau berseru, glory bagi-Mu di tempat maha tinggi Tuhan. Gloria bagi Yesus Kristus yang maha mulia.
Kami datang membawa pujian kami, ya Allah yang maha tinggi. Haleluya. Sebab Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Sebab itu kami deklarasikan iman percaya kami kepada Yesus yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria.
memuji kebesaran Tuhan. Biar segala cakrawalanya memberitakan kebesarannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia hidup dan berkuasa. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Semua yang percaya katakan, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Amin. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari semua yang percaya kita serukan bersama. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Kami percaya. Mari engkau yang di rumah dengan segenap hatimu serukan. Haleluya. Amin. Kami percaya Yesus kami dahsyat. Kami percaya Yesus kami hidup. Kami percaya Yesus kami luar biasa. Dan kami serukan. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Semua yang percaya serukan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh kami percaya ada kuasa yang besar dari setiap perkataan firman-Mu yang kami nyanyikan lewat puji-pujian ini. Bahkan kami percaya malaikat-malaikat-Mu dengan bersegera melaksanakan firman-Mu Tuhan. Sebab Tuhan kami hidup
Tuhan kami maha besar. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menghalangi untuk Engkau bekerja atas gerejamu Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini pun, korban syukur kami boleh naik tinggi ke hadapan-Mu, bahkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebagai tanda kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Sang Pencipta kami, Yesus Kristus namanya. Hal-hal yang terjadi tidak akan pernah mengubah bahwa Tuhan kami maha besar. Tuhan kami ajaib. Kau Tuhan perjanjian yang akan melaksanakan setiap firman-Mu genap atas seluruh muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh sebab itu kami umat-Mu mau berkata, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar.
sebab itu kami percaya pagi hari ini, dari setiap rumah tangga naik dupa ukupan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itulah doa penyembahan, syukur dan pengagungan kami bagi Engkau, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, yang mempunya langit dan bumi dan berkuasa atas alam semesta ini. Kami percaya perkataan-perkataan firman yang kami ucapkan, malaikat-Mu sedang mengerjakannya saat ini Tuhan. Saat ini tingkap-tingkap langit terbuka, malaikat-Mu naik turun Tuhan, melaksanakan perkataan firman-Mu, firman dari Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Sebab itu kuatkanlah lutut yang goyah, dan biarlah setiap yang lemah dan tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Sebab Tuhan yang maha besar, Immanuel, Allah yang bersama kami sampai kepada kesudahan zaman. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Berjalan
dengan kami. Pimpin jalan-jalan kami Tuhan, biarlah Engkau berjalan di depan kami dan Engkau membuka jalan bagi kami. Karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami punya harapan di dalam Engkau. Tanamkan firman-Mu dengan roh-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup mengerjakan pekerjaan yang dalam di dalam hidup kami. Kuasa-Mu besar. Bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat-saat ini kita mengalami satu saat yang belum pernah dialami sebelumnya. Mungkin banyak orang merasakan kegoncangan. Tetapi Tuhan mengizinkan kegoncangan-kegoncangan ini untuk melihat diri kita sendiri. Apakah iman kita teguh? Bagaimana kita berada di tengah-tengah kegoncangan ini? Dan Tuhan ingin memberikan kekuatan yang baru kepada saudara sekalian. Kita akan melihat bahwa satu hal yang Tuhan ingin kita lakukan ketika kegoncangan ini terjadi. Tuhan mau kita semua kembali back to basic. Kembali kepada asalnya. Dan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana saudara dan saya diajak untuk kembali dan membangun keluarga. Mari kita bacakan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Dia ingin bersekutu dengan saudara dan saya. Karena Dia Allah yang Maha Kudus, maka Dia berkata, kuduslah kamu. Supaya kita bisa bersekutu. Dan Tuhan berkata di saat-saat ini, inilah saatnya kita kembali. Saudara tahu ketika dikatakan dengan bertobat. Kata bertobat ini di dalam bahasa Ibrani mempunyai arti balik, putar balik. Bertobat itu putar balik. Kamu kembali dan tinggal diam, kamu akan selamat. Dan di saat-saat ini mungkin saudara dan saya dipaksa oleh keadaan. Kita harus tinggal diam, gak boleh kemana-mana. Tapi ketika kita tinggal diam, Tuhan mau bukan hanya tubuh kita yang tidak kemana-mana. Tapi Dia menginginkan hati kita diam. Roh kita diam di dalam hadirat Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya, tinggal tenang, quietness. Saudara dan saya, mari kita mau menenangkan pikiran dan hati kita saat-saat ini. Jangan kita disibukkan oleh berita-berita yang tidak ada habisnya. Mungkin cukup mendengar berita sejenak. Tapi kemudian kita perlu masuk ke dalam ketenangan. Saya sering gambarkan jiwa Anda itu perlu dikalibrasi. Perlu menemukan ketenangannya lagi. Gak bisa jiwa itu digoyang-goyang terus. Tapi jiwa kita perlu dikalibrasi, ketemu lagi ketenangannya. Nah, salah satu hal yang Tuhan ingin lakukan, pertobatan, tinggal diam, pemulihan, ini terjadi di dalam keluarga. Karena gereja Tuhan itu terdiri dari keluarga-keluarga. Gereja Tuhan bukan gedung bangunan. Gereja Tuhan adalah saudara dan saya, keluarga-keluarga. Dan ketika Tuhan akan memulihkan gereja Tuhan, maka Dia akan menyentuh keluarga demi keluarga.
keluarga demi keluarga. Dan apa yang kita dengar saat-saat ini kita baca, ketika orang-orang harus tinggal di rumah untuk waktu yang lebih panjang, maka mulailah kekerasan di dalam rumah tangga meningkat. Pertengkaran di dalam rumah tangga. Wah, ini justru berkumpul, tapi malah justru karena kebanyakan sekarang kumpul malah cekcok. Nah, ini menunjukkan bagaimana hubungan kita sesungguhnya. Dan Tuhan mau pertobatan ini terjadi di dalam pribadi kita dan di dalam keluarga kita. Itu tempat yang nomor 1. Tuhan Yesus membuat mujizat nomor 1, yaitu di dalam pesta perkawinan. Nah, pagi hari ini mari kita mau melihat apa yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Nehemia. Kita akan melihat banyak di dalam Nehemia ini bagaimana saudara dan saya dipanggil untuk berdiri bagi keluargamu. Nehemia pasal yang keempat, mari kita mau bacakan dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-14 dulu. Nehemia 4 ayat 11 sampai yang ke-14. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa, sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ya, apa yang terjadi waktu itu setelah orang Israel dibuang, kemudian Tuhan bawa mereka kembali. Dan ketika Tuhan membawa orang Israel ini kembali, Tuhan ingin mereka membangun kembali rumah Tuhan. Kembali dari pembuangan dan kemudian membangun rumah Tuhan. Tapi bukan hanya bait Tuhan yang dibangun, tapi juga tembok kotanya. Waktu itu Ezra datang duluan. Kemudian rumah Tuhan terus dibangun. Tapi setelah rumah Tuhan selesai dibangun, ternyata di dalam Yerusalem tembok kota itu sekelilingnya masih runtuh. Nehemia datang, kemudian Nehemia dikasih beban oleh Tuhan untuk membangun tembok yang runtuh. Nah, bagaimana cara Nehemia membangun tembok Yerusalem ini yang runtuh? Nehemia ini seorang pemimpin yang digerakkan Tuhan dengan hati daripada Tuhan, beban yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya. Tapi dia mempunyai strategi. Dia punya siasat bagaimana caranya membangun dengan orang-orang yang mungkin sedikit. Dikatakan musuh-musuh pun mulai bangkit. Ketika musuh-musuh mendengar ada orang yang mau mulai membangun kembali bait Tuhan, ada orang yang mau mulai kembali membangun tembok, maka musuh-musuh bangkit. Mereka tidak senang. Dan kita lihat di dalam Nehemia 4 ayat yang ke-13 dikatakan, Nehemia menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Dengan dipersenjatai pedang, tombak, panah sambil mereka bekerja menurut keluarganya. Nehemia 7 ayat yang ke-3 dikatakan, dia berkata, tempatkanlah penjaga-penjaga
dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Jadi rakyat ini bekerja, mereka mulai membangun tembok yang hancur di depan rumahnya. Dengan keluarganya di situ. Dan kalau saudara lihat, disebutkan bahkan di dalam Nehemia pasal yang ketiga, disebutkan dengan nama-namanya, ya, Benyamin dan Hasub memperbaiki di depan rumahnya. Asaria juga memperbaiki di sebelah rumahnya. Kemudian para imam-imam memperbaiki setiap imam di depan rumahnya masing-masing. Sadok memperbaiki di depan rumahnya. Jadi disebutkan nama-nama orang-orang yang bekerja dan mereka bekerja sama. Jadi apa yang saudara dan saya perlu lakukan? Nomor satu yaitu kita harus punya komitmen. Orang-orang yang mulai membangun ini adalah dikatakan orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Roh Kudus. Mereka digerakkan hatinya untuk pulang dan mulai membangun. Jadi Roh Kudus akan mulai di dalam hati saudara. Roh Kudus itu roh yang lembut. Dia berbicara dengan lembut, dia berkata dengan lembut, dia berkata ayo, ayo. Ayo mulai berdoa. Ayo sisihkan waktu untuk berdoa. Bangun mezbah, bangun bait suci. Di mana bait suci adalah tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan setelah mereka digerakkan oleh Roh Kudus, maka mereka kembali ke Yerusalem. Mereka harus diam di Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan dan membangun tembok. Demikian juga saudara dan saya, kita diam di Yerusalem. Yerusalem mempunyai arti dasar dari kedamaian. Kota kebenaran. Pekerjaan membangun tembok, pekerjaan memulihkan tidak akan bisa terjadi tanpa saudara punya komitmen. Tuhan tidak butuh banyak orang. Tuhan tidak bekerja dengan mayoritas. Saudara perhatikan, Tuhan taruh beban di hati satu orang, Nehemia. Dan Tuhan berkata, siapa satu orang saja yang mau berdiri di celah, supaya aku tidak murka dan murkaku melanda. Saudara, bisa diumpamakan sebuah keluarga. Ketika keluarga ini sedang tertidur, lelap, capek semuanya sedang tidur. Tanpa mereka ketahui ada api yang mulai menyala. Apa yang terjadi ketika seluruh keluarga tertidur tidak tahu ada api yang mulai melalap rumah mereka? Kemungkinan besar satu keluarga bisa binasa. Tapi ketika api itu mulai menjalar, ketika ada satu orang di dalam keluarga itu bangun, dan kemudian dia sadar, loh, maka dia bisa mulai berteriak, membangunkan anggota keluarga yang lain. Dan kemungkinan besar keluarga itu akan selamat. Ketika satu orang bangkit, satu orang mau mendengarkan gerakan daripada Roh Kudus, maka Tuhan bisa menyelamatkan satu keluarga, satu bangsa.
Dan untuk diam di Yerusalem harus perlu komitmen. Ketika saudara membaca apa yang terjadi, musuh-musuh mulai datang, mereka mau membangun, ada musuh, sehingga apa yang terjadi ketika saudara baca lebih lanjut, maka Nehemia berkata, kamu kerja dengan satu tangan, satu tangannya lagi pegang senjata, bekerja dan berjaga-jaga. Ini kalau tidak butuh komitmen, gak bisa saudara, tambah berat. Bekerja dengan dua tangan aja berat, apalagi bekerja dengan satu tangan bawa senjata. Perlu komitmen. Ada satu komitmen, Tuhan ingin melihat apakah kita mau diam di Yerusalem. Dan musuh, adversary, itu pasti akan bangkit. Kita sudah baca, kita melihat baik dengan Nehemia, baik dengan Daud, baik dengan orang-orang yang dipimpin hidupnya oleh Tuhan. Ketika kita mau melakukan yang baik, maka mulai mau berdoa rasanya aduh males, nanti mau ibadah keluarga online, nanti ada aja yang satu begini, yang satu begini. Ada aja hambatan, halangan-halangan. Pertentangan itu akan timbul. Tetapi Nehemia berkata kepada orang-orang, dia mendeklarasikan imannya. Dia katakan jangan takut, ingatlah Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan engkau berjuang bagi saudara-saudaramu, bagi anak-anakmu, laki-laki perempuan, bagi istrimu, bagi rumah-rumahmu. Berjuanglah. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan yang akan berperang bagi engkau. Walaupun musuh-musuh akan datang, janji Tuhan. Tuhan yang akan berperang, bukan kita. Tuhan dengan caranya, dia punya 1001 macam cara. Dia akan sanggup melakukannya bagi kita. Yang kedua, setelah kita berkomitmen, maka saudara dan saya harus membangun pertahanan. Apa yang terjadi ketika mereka ada di Yerusalem, mereka mendapati bahwa tembok kota Yerusalem itu sudah runtuh. Di dalam Amsal 25 dikatakan, orang yang temboknya runtuh itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Mungkin di dalam rumah tangga kita ada kemarahan, ada emosi, ada nafsu-nafsu yang tidak seharusnya, tidak bisa mengendalikan diri. Itulah tembok yang runtuh. Musuh bisa masuk ke dalam rumah kita karena temboknya runtuh. Dan kadang musuh masuk, dia bisa menyerang siapa saja. Di dalam rumah itu mungkin yang lemah siapa? Itu yang menjadi sasaran. Siapa yang lemah? Dan tembok yang runtuh ini harus menjadi beban bagi kita sehingga kita mau berdiri bagi keluarga kita. Sudah tahu kita tidak bisa memilih kapan kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga mana. Jadi dimanapun engkau ditempatkan di keluargamu, maka Tuhan punya rencana. Kenapa engkau punya orang tua yang adalah orang tuamu? Kenapa engkau punya saudara-saudaramu? Semuanya itu ada rencana Tuhan. Karena bukan pilihan kita. Dan bahkan ketika Tuhan menaruh kita di saat-saat ini, di saat-saat dunia mengalami kegoncangan, setiap hari sering kita mendengar gempa. Oh, bumi ini goyang saudara, goncang. Kenapa kok kita hidup sekarang? Tapi seperti Esther, dia dikatakan oleh Mordekai, kalau kamu tidak berdiri bagi bangsamu, Tuhan mungkin pilih orang lain.
Bukankah mungkin untuk waktu seperti ini Tuhan taruh engkau di dalam istana for such a time as this. Untuk waktu-waktu seperti ini Tuhan taruh engkau. Dan ketika Tuhan taruh engkau, Tuhan tidak punya rencana untuk engkau gagal. Ketika Tuhan taruh engkau untuk waktu seperti ini, rencana dalam hatinya Tuhan yaitu supaya engkau berhasil. Karena Tuhan yang akan berperang bagi engkau. Karena itu kita mau bangkit dan yang kita lakukan, perlu kita lakukan deklarasi iman. Deklarasi iman, perkataanmu ini akan mempunyai kuasa yang dahsyat ketika engkau sudah melakukan Yesaya 30:15 yang kita baca tadi. Ketika engkau sudah bertobat kembali kepada Tuhan, menemukan ketenangan, kepercayaan di dalam Tuhan, maka dari hati yang bertobat, dari hati yang tenang, penuh dengan iman, keluarlah deklarasi iman. Nah, deklarasi iman yang keluar seperti ini mempunyai kuasa yang dahsyat. Saudara, perkatakan firman, setiap janji Tuhan di dalam firman itu juga diberikan bagi engkau dan saya. Ambil dan taruh itu di dalam hidupmu dengan apa? Dengan memperkatakan. Jadi Nehemia, dia mendeklarasikan imannya. Di dalam Nehemia 4 ayat yang ke-20, tolong dibacakan. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Ya, Nehemia melihat orang-orangnya sudah pada capek bangun, mereka sudah ini reruntuhannya banyak sekali, kita orangnya sedikit, kita sudah mulai capek. Nehemia berkata, ayo bangkit, ingat Tuhanmu yang besar, ingat keluargamu, berperanglah bagi keluargamu. Dan dia berkata, Allah kita akan berperang bagi kita. Dan di saat Nehemia dan Esra sedang membangun bersama dengan umat Tuhan, Tuhan juga mengirimkan nabi-nabinya untuk memberikan perkataan-perkataan. Dua nabi yang Tuhan kirimkan di waktu itu yaitu Nabi Hagai dan Sakaria. Karena itu mari kita mau baca juga apa yang dikatakan di dalam Sakaria 4 ayat 6 sampai yang ke-7, tolong dibacakan. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Ya, jadi Nabi Sakaria berkata, inilah firman Tuhan. Dan dia berkata kepada Zerubabel. Siapa Zerubabel? Zerubabel adalah keturunan Daud. Jadi dari keturunan ini, dari keturunan Zerubabel, maka akan lahir Mesias, Yesus. Dan dikatakan firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan. Kita mengandalkan bukan diri kita sendiri, kemampuan kita. Oh aku rohani, oh doa-doaku pasti hebat. Oh aku seorang pendoa, oh aku orang Kristen yang baik. Semua itu baik, tapi engkau tidak bisa mengandalkan. Itu tidak bisa menjadi sandaranmu. Tetapi dikatakan melainkan dengan rohku. Mari kita mau berikan penghormatan kepada siapa kita harus menghormati. Kekuatan itu bukan dari kita.
Perkataan ini, kemenangan ini bukan dari kita. Perkataan ini sudah diberikan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus, ketika engkau belajar diam, mendengarkan suara Roh Kudus, hatimu mulai melekat dengan Roh Kudus. Maka di situ Tuhan bisa mengerjakan dengan Rohku. Terkadang kita berkata, enggak mungkin aku bisa menang. Oh, keluargaku udah kebiasaan buruk. Kalau marah jelek semua. Oh, keluargaku sudah, masa lalunya sudah, wah kita sudah melalui masa lalu yang begitu kelam. Secara manusia apapun yang tidak mungkin. Justru itulah tempat di mana Tuhan bisa melakukan mujizat. Di situ engkau mulai harus belajar berseru-seru, Tuhan tolong. Ketika engkau menjadi seseorang yang berdiri di celah, maka engkau mulai membawa keluargamu, bawa anak-anakmu, bawa istri, suami ke hadapan Tuhan. Dan mulailah berseru-seru, Tuhan tolong. Tanpa Tuhan, keluargaku gak bisa. Saudara, inilah anugerah Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kegoncangan saat ini terjadi. Karena Tuhan mau mempersiapkan dirimu dan keluargamu untuk menghadapi waktu-waktu yang lebih sukar. Inilah waktu persiapan, kairos. Ketika kairos kita nggak ambil, maka kairos itu akan lewat. Zakaria di dalam bukunya juga Nabi Hagai. Mereka memanggil-manggil nama Tuhan. Mereka menyebut nama Tuhan dengan Tuhan semesta alam. The Lord of Hosts. Tuhan, Panglima Bala Tentara Surga. Maka ketika Tuhan yang akan bekerja dengan rohnya, dia yang adalah Panglima Bala Tentara Surga. Walaupun aku lemah, walaupun kita ini jumlahnya kecil, membangun tembok, membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan, Panglima Bala Tentara Surga bersama dengan kita. Saudara, jangan putus asa. Walaupun di dalam keluargamu hanya engkau seorang diri, satu. Dan kau merasa kadang-kadang, aduh aku kok sendirian ya. Aku narik keluargaku semua, aku narik sendirian, capek. Aku nggak bisa. Tapi Tuhan berkata, satu orang bersama dengan Tuhan semesta alam, maka jadi mayoritas. Yang bersama kita itu Tuhan Panglima Tentara Surgawi. Dan di ayat yang ke-7 dideklarasikan, siapa engkau gunung yang besar? Halangan apa yang ada di depanmu? Apakah ada yang terlalu besar bagi Tuhan? Di depan Zerubabel, dengan kata lain ini merupakan tipe, ini merupakan nubuatan kepada Mesias. Di depan Yesus Kristus, gunung yang besar akan menjadi tanah yang rata. Mari saudara, kita mau dapatkan ini karena Yesus sudah menang bagi saudara dan saya. Kalau kita saat ini belum mendapatkan kemenangan, saudara harus pegang harapan itu. Karena Yesus sudah menang, maka aku akan menang. Saudaranya berkata, it's only a matter of time. Ini hanya soal waktu. Kapan? Tapi kemenangan sudah pasti. Dan ketika engkau berdiri dengan iman kepada Tuhan semesta alam, apapun bisa terjadi.
Dan apa yang saudara dan saya perlu lakukan? Tolong dibacakan Zakaria 8 ayat 16 sampai yang ke-19. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Ya, bagaimana saudara dan saya mulai membangun? Apa yang perlu kita lakukan? Bangun apa? Tadi katakan kembali dan diam, tinggal tenang. Nah, tapi di sini dikatakan membangun. Membangun ini membangun apa? Kita tinggal tenang di dalam Tuhan. Roh kita, jiwa kita, kita tenangkan di dalam Tuhan. Dan kita mulai membangun apa yang kita lakukan. Dikatakan di sini, mulai membangun dengan berkata benar. Di dalam keluarga, mulailah sekarang berkata benar di dalam kasih. Jangan lagi berdusta bohong. Jangan lagi, wah nanti kalau aku ngomong benar, nanti runyam semuanya, sudah tak tutup-tutupin aja. Justru itu yang menjadi penyakit di dalam keluargamu. Saudara, ketika kita punya sel yang tidak baik dalam tubuh kita, kita biarkan, maka itu akan terus berkembang, menggerogoti. Tapi kalau kita mau sembuh, maka kita harus ke dokter, dokter akan ambil yang tidak baik, yang luka-luka justru dikerok saudara. Supaya apa? Sembuh. Mulailah dengan berkata benar dan dikatakan laksanakan hukum atau menghakimi dengan kebenaran. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu buat pertimbangan dalam pikiranmu haruslah yang benar. Dan laksanakanlah yang mendatangkan damai. Mari ini kita mau buat, saudara, saya percaya tidak ada keluarga yang sempurna. Mau keluarga pendeta, mau keluarga pendeta yang terkenal sekalipun, kita tidak ada keluarga yang sempurna. Jangan kita berpikir, oh aku kepengen lahir di keluarga itu. Semua keluarga tidak ada yang sempurna. Semua keluarga punya disfungsi. Ada hal-hal yang enggak pas, masih perlu diperbaiki. Karena itu, di tengah-tengah keluarga yang Tuhan taruh kita di situ, mari kita mau mengusahakan damai. Damai itu bukan plok jatuh, oh keluargaku damai tentram. Damai harus diusahakan. Damai harus dikerjakan. Diperjuangkan. Jangan kita, wah masalah-masalah singkirin aja, masukin di bawah karpet, gak kelihatan. Tapi dia tetap di dalam keluargamu. Kalau kita mau pertobatan yang sungguh-sungguh, maka semua yang tidak baik itu harus disingkirkan keluar dari keluarga kita. Jangan merancang kejahatan, jangan cinta sumpah palsu. Dan dikatakan, cintailah kebenaran dan damai. Mari di saat-saat ini kita mau mengundang Tuhan ke dalam keluarga kita masing-masing. Karena Tuhan itu adalah Raja damai. Damai didapat dari pribadi Tuhan.
Raja damai. Biarkan Raja damai itu mulai menyisir hatimu. Adakah sampah-sampah? Mungkin yang sudah bertahun-tahun kita simpan. Sakit, tapi kita ingat. Izinkan Roh Kudus itu yang menyapu, membersihkan. Kadang hal-hal saudara yang tidak ingat, Roh Kudus bisa ingatkan. Ada kesaksian yang saya baca. Seseorang ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia mulai minta Tuhan pulihkan. Saudara tahu apa yang Tuhan ingatkan? Ternyata Tuhan ingatkan dia. Waktu dia masih umur 3 tahun, bayangkan saudara, 3 tahun. Itu Tuhan ingatkan, ternyata di usia yang begitu muda, dia mengalami pemerkosaan. Kita gak mau merasakan sakit, kita berusaha lupakan, gak mau ingat-ingat. Tetapi ketika Tuhan mau sembuhkan, maka Tuhan akan pulihkan. Bukan hanya memori, semua perasaan yang terjadi waktu itu perlu dipulihkan. Nah, ini kita perlu datang kepada Tuhan. Cintailah kebenaran, berserulah Tuhan, nyatakan kebenaran, bukakan hal-hal yang masih tersembunyi di dalam hidupku, di dalam keluargaku, bukakan Tuhan, bersihkan. Cintailah kebenaran. Dan biar Tuhan membersihkan dan membawa pemulihan. Dan ketika kita mulai membangun hal ini, maka Tuhan itu sedang mengerjakan yang namanya pemulihan gereja. Gereja menjelang kedatangan Tuhan dikatakan disiapkan menjadi pengantin. Tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Bagaimana gereja bisa seperti ini? Mulai dari kita dengan keluarga kita. Saya rasa merupakan satu ironi. Kalau kita meluangkan waktu kita melayani orang-orang lain. Tapi kita nggak pernah melayani keluarga kita. Nanti ketika kita datang kembali ke Tuhan, Tuhan tanya bagaimana keluargamu? Bagaimana anakmu? Bagaimana istri suamimu? Justru mereka ini harus ada di dalam hati kita. Ada seorang hamba Tuhan, dia mengalami salah satu cobaan hamba Tuhan yaitu lewat keluarganya. Anaknya, jadi karena papanya banyak pelayanan. Ketika dia melihat itu, maka dia berkata, oke, aku perlu meluangkan waktu buat anakku. Maka dia berhenti, stop pelayanannya. Dia mulai bangun hubungan dengan anaknya. Dia mulai berdoa dengan istrinya secara teratur setiap minggu, khusus 1 hari untuk keluarga dan anak-anaknya. Dari langkah-langkah yang dia lakukan, maka pemulihan mulai terjadi. Sampai sekarang anak-anaknya sudah besar, tumbuh besar. Tidak ada masalah yang berarti. Pemulihan ini dimulai dari keluarga. Bagaimana saudara dan saya bisa berhasil di dalam membangun rumah Tuhan di dalam keluarga kita. Membangun tembok Tuhan. Dikatakan di dalam Esra 6 ayat yang ke-14 dan 15. Tolong Esra 6, 14. Nehemia 6 ayat 15. Tolong dibacakan. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar. Digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Saharia bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari.
Ya, jadi yang pertama di dalam Esra 6 dikatakan rumah Tuhan selesai. Mereka melanjutkan dengan lancar sampai menyelesaikan pembangunan. Caranya gimana? Dengan digerakkan oleh nubuat. Terjemahan lain mengatakan dengan dibangun, build and prospered. Bangun, dibangun dan berhasil lewat nubuatan. Karena itu Anda beribadah, Anda mendengarkan firman nubuat. Dan firman nubuat yang Anda terima, firman itu yang akan mengerjakan. Dikirim dari Tuhan dan dia akan mengerjakan. Bahkan Nabi Sakaria dan Hagai, ketika mereka datang kepada umat Tuhan, mereka berkata, ayo bekerja. Jangan takut, Tuhan beserta dengan engkau. Dan engkau akan melihat kalau engkau taat, engkau akan melihat bahwa sungguh Tuhan semesta alam itu yang mengirim kami. Nabi-nabinya. Jadi nabi-nabi Tuhan yang berkata dalam nama Tuhan semesta alam, mereka berkata, kalau kamu nurut, kamu akan lihat bahwa sungguh akan terjadi sesuai perkataan Tuhan. Janji Tuhan yang baik itu pasti akan terjadi kalau kita nurut, kalau kita percaya. Dan yang kedua di Nehemia 6, maka selesailah tembok. Jadi bait Allah selesai, tembok juga selesai. Musuh-musuhnya sampai takut, loh ini gimana kok bisa ya. Orang-orang ini kelihatannya lemah, kelihatannya gak punya kekuatan. Kok ya bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Karena nubuatan, firman yang terus dikeluarkan. Mari kita mau baca ayat kita yang terakhir di dalam Hagai 2 ayat 4 sampai yang ke-9. Ini janji Tuhan, bukan hanya sekarang, tapi sampai ke depan. Nabi Hagai berkata-kata dari pasal 2 ayat 4 sampai 9, tolong dibacakan. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti ini tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 10. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi Tuhan berkata lewat nabinya, dikatakan ayo kamu kuatlah. Di ayat yang kelima. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu para pemimpin, para semua umat-umat negeri ini semuanya, kuatkan hatimu karena aku bersama dengan engkau, kata Tuhan. Dan rohku ada di antaramu, jangan takut.
Mari kita ketika kita berkata Tuhan Engkau Allah Immanuel, biar kehadiran Tuhan betul-betul ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Rohnya diam di tengah-tengah kita. Karena itu kita harus menjaga Roh Kudus, hadiratnya yang diam di antara kita. Dan dikatakan mungkin kamu melihat bangunan rumah Tuhan yang selesai ini, loh kok cuma gini. Dulu Salomo rumah Tuhan lebih dahsyat, lapisannya semua emas. Sekarang kok cuma begini ya. Tuhan berkata, jangan takut karena tunggu sekali lagi dalam waktu yang singkat aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan laut dan daratan, semuanya akan digoncangkan oleh Tuhan. Ini akan terjadi saudara, bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu yang bisa digoncangkan. Sehingga apa yang tidak tergoncangkan itu yang tinggal. Apa yang tidak tergoncangkan? Kasih, iman, harap. Dan Tuhan berjanji bahwa kemuliaan rumah Tuhan di waktu-waktu yang kemudian akan jauh lebih besar daripada kemuliaan rumah Tuhan. Bahkan bait Salomo sekalipun, kemuliaan rumah Tuhan nanti akan jauh melebihi. Karena siapa? Karena kita sekarang punya Yesus. Yesus yang akan memenuhi rumah Tuhan, memenuhi tubuh kita, memenuhi diri kita dengan kemuliaannya. Christ is in you. Inilah berita kerajaan Kristus di dalam engkau. Dan kalau sudah baca diulang-ulang di ayat yang kita baca, Tuhan semesta alam yang berbicara dan dia akan melakukannya. Dan dia berkata, aku akan memberikan damai kepada rumahku. Mari kita mau terima janji Tuhan. Mari kita mau terima kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka Raja Damai, dia yang akan membawa damai dalam hidupmu. Dia sudah membayar harga kedamaian dengan mahal. Percaya, bangkit, berdiri bagi keluargamu. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau katakan, sungguh besar Tuhan pengorbananmu. Salibmu. Sungguh indah, sungguh besar. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh insan.
Terima kasih Tuhan buat roh-Mu. Kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, sungguh besar, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar di saat ini mari kita mau kembali berbalik kepada Tuhan. Kita mau kembali percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan yang Dia rancangkan bagi kita tidak pernah rancangan malapetaka. Tapi Dia katakan rancangan-rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan. Dan Tuhan, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau kembali percaya kepada firman-Mu bahwa Engkau Tuhan semesta alam, Allah yang sanggup melakukan, bukan berdasarkan kekuatan kami. Dan saat ini Tuhan, biar bangkitlah orang-orang yang digerakkan oleh roh-Mu untuk berdiri masing-masing bagi keluarga mereka. Ya Tuhan, Korata kalabasi, bangkitkan imam-imam keluarga Tuhan, bangkitkan para pemimpin keluarga, gerakkan dengan roh-Mu. Shiraya ya 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 lalabase, koya rabalaba yere bosoko, koya lalabase. Biar Roh Kudus Kau melayang-layang. biar Roh Kudus Ya rabalabasho, bekerjalah Tuhan. koya rabatoko. Kuasa-Mu tak terbatas. Ya Roh Kudus. Dan Tuhan
Tuhan berkata saat ini, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Biar hatimu dikuatkan oleh janji Tuhan. Hatimu dikuatkan oleh harapan yang ada di dalam Tuhan. Bangkit, berdiri bagi keluargamu. Dan biar kau berperang bagi keluargamu di dalam roh. Untuk menjaga keluargamu dengan darah Yesus Kristus yang sanggup melindungi. Dan biar keluarga-keluarga umatmu Tuhan menjadi keluarga-keluarga seperti yang ada di Goshen. Yang dilindungi dari malapetaka. Karena darah Tuhan, darah perjanjian ada di dalam hidup kami. Ada atas keluarga kami. Perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, roh-Mu yang akan terus mengerjakan. Biar kami punya hati menurut kepada Tuhan, Panglima Bala Tentara Surga. Kami mau menurut Tuhan. Dan Engkau akan lakukan peperangan bagi kami. Sampai Engkau memberikan kemenangan yang besar bagi kami. Kami bersyukur, mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus. Kita katakan amin.